Perusahaan milik Warren Buffett, Berkshire Hathaway, memangkas nilai investasinya di Kraft Heinz sebesar 3,76 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal 2 2025. Hal ini menjadi salah satu faktor utama turunnya laba bersih Berkshire hingga 59%. Konglomerat milik Warren Buffett, Berkshire Hathaway, memangkas nilai investasinya di Kraft Heinz pada kuartal 2 2025. Penurunan nilai ini terjadi setelah Kraft Heinz menyatakan sedang mempertimbangkan alternatif strategis akibat tekanan kinerja. Saham Berkshire Hathaway di Kraft Heinz kini tercatat hanya senilai 3,76 miliar US dollar setelah pajak atau sekitar 5 miliar US dollar sebelum pajak. Sementara itu, laba operasional Berkshire juga turun 4% karena pelemahan premi asuransi dan pendapatan konsumen. Sementara itu, Berkshire Hathaway mencatat kepemilikan kas mendekati rekor 344,1 miliar US dollar dan belum membeli kembali saham sejak Mei 2024. Analis menilai hasil kuartal ini lemah dengan pasar menunggu kepastian arah manajemen menjelang pensiunnya Buffett di akhir tahun ini. Di sisi lain, unit konsumen Berkshire seperti Jazzwares mengalami penurunan pendapatan hingga 38,5% akibat ketidakpastian tarif global. Meski Kraft Heinz terkena penurunan nilai, investasi besar Berkshire di Occidental Petroleum tetap dinilai wajar dan belum mengalami depresiasi. Buffett sendiri menyebut fluktuasi nilai investasi belum terrealisasi tidak selalu mencerminkan kondisi bisnis secara keseluruhan. Adapun hingga kini pasar mengamati lebih tajam terutama karena performa saham Berkshire yang stagnan dan minim aksi pembelian saham kembali. Berbagai sumber ada Dexter. Perusahaan teknologi Meta akan melepas aset pusat data senilai 2 miliar dolar Amerika. Pelepasan tersebut merupakan upaya Meta untuk menarik pendanaan eksternal untuk belanja modal. Perusahaan induk media sosial Facebook dan Instagram Meta Platforms Inc. mengumumkan rencana penjualan aset pusat data senilai 2,04 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 33,4 triliun rupiah. Pelepasan aset tersebut sebagai bagian dari strategi baru untuk berbagi beban biaya di bisnis infrastruktur kecerdasan buatan. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan Meta dan perusahaan teknologi besar lainnya yang selama ini dikenal membiayai pertumbuhan mereka secara mandiri. Dalam laporan kuartalan terbaru yang dirilis 1 Agustus lalu, manajemen Meta menyebut bahwa mereka telah menyetujui rencana sebelumnya untuk melepas sebagian aset pusat data dan mengklasifikasikannya sebagai aset yang akan dijual. Aset tersebut mencakup tanah dan proyek konstruksi pusat data yang diperkirakan akan disumbangkan ke pihak ketiga dalam waktu 12 bulan mendatang sebagai bagian dari pengembangan bersama pusat data. Langkah ini bertujuan untuk menarik mitra keuangan eksternal dalam pembangunan pusat data yang akan digunakan mendukung pengembangan teknologi AI generatif. Manajemen Meta Platforms juga menyatakan bahwa walaupun sebagian besar belanja modal masih akan didanai secara internal, proyek-proyek tertentu dinilai dapat menarik pembiayaan eksternal yang signifikan untuk memberi fleksibilitas jika kebutuhan infrastruktur dirubah di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Apple baru saja mencapai tonggak bersejarah dengan penjualan 3 miliar unit iPhone sejak peluncuran pertamanya pada tahun 2007. Pencapaian ini sekaligus menunjukkan dominasi dan kekuatan merek Apple dalam industri smartphone global selama hampir 2 dekade. Apple mulai menjual iPhone pada 2007 dan memerlukan waktu 9 tahun untuk mencapai 1 miliar unit terjual per 2016. Kecepatan penjualan semakin meningkat dengan tambahan 2 miliar iPhone dalam 9 tahun berikutnya. Menariknya, 1 miliar unit terakhir bahkan terjual dalam waktu kurang dari 4 tahun, menandakan akselerasi pertumbuhan yang luar biasa. Pada kuartal ketiga 2025, iPhone mencatat pertumbuhan penjualan 2 digit, berkontribusi pada pendapatan Apple sebesar 44,6 miliar dolar Amerika dari total pendapatan 94 miliar dolar Amerika, naik 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan penjualan ini juga didorong oleh kekhawatiran konsumen terhadap tarif impor Amerika yang berpotensi menaikkan harga iPhone. Apple dikabarkan akan meluncurkan seri iPhone 17 pada September 2025 dengan model iPhone 17 Air sebagai pengganti seri Plus.
Smartphone ini diperkirakan hadir dengan desain ultra tipis, kamera tunggal, chip A19, dan layar 6,6 inci dengan fitur modem in-house Apple yang lebih efisien, menandai langkah perusahaan dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok pihak ketiga. Pencapaian 3 miliar unit iPhone terjual memperkuat posisi Apple sebagai raksasa teknologi global. Dengan inovasi produk terus berlanjut dan investasi di bidang teknologi baru seperti AI, Apple menunjukkan kesiapan menghadapi tantangan pasar dan menjaga loyalitas konsumen di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Ford memperingati 60 tahun ikoniknya model Bronco dengan meluncurkan edisi spesial yang dirancang memadukan gaya retro dan fitur modern. Edisi 60th Anniversary ini menawarkan simbol warisan dan kemampuan off-road yang legendaris dalam desain yang lebih premium dan menggoda. Ford Bronco 60th Anniversary mengusung warna elegan Wimbledon White dan Ruby Red yang klasik dengan atap hardtop senada. Grill depan dilengkapi tulisan Bronco berwarna merah yang ikonik, serta dekel sisi bodi bergaya vintage. Pelek 17 inci dengan logo Bronco nostalgia dan interior kulit dua warna menambah kesan eksklusif sekaligus fungsional. Bronco edisi 60 tahun ini dibangun atas basis varian Outer Banks yang dilengkapi paket Sasquatch yang menghadirkan suspensi tinggi, ban 35 inci all-terrain, serta differential lock pada kedua poros. Semua fitur ini menjadikan Bronco unggul menjalani medan berat, menawarkan ground clearance mencapai 11,5 inci dan kemampuan heavy waterboarding hingga 33,5 inci. Salah satu opsi mesin yang tersedia adalah 2.3L EcoBoost i4 dengan tenaga 300 HP dan torsi 325 lb-ft yang kuat, dipadukan dengan transmisi manual 7 percepatan atau otomatis 10 percepatan. Kombinasi ini memberikan performa responsif dan efisiensi bahan bakar, sekaligus kenyamanan berkendara yang stabil di berbagai kondisi jalan dan cuaca. Diperkirakan paket 60th Anniversary ini berada di kisaran $60 Amerika untuk model dengan paket Sasquatch. Ford akan mulai menerima pemesanan dalam waktu dekat sebelum model 2026 ini resmi meluncur di pasar global. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, produsen mobil balap Ferrari secara resmi memperpanjang kontrak kerja sama dengan Fred Vasseur sebagai kepala tim Principal Formula One. Ya, pengumuman ini sekaligus menepi spekulasi yang bergulir terkait masa depan Vasseur di tim legendaris asal Italia tersebut. Produsen mobil balap Ferrari secara resmi memperpanjang kontrak kerja sama dengan Fred Vasseur sebagai kepala tim Principal Formula One, di mana pengumuman ini sekaligus menepi spekulasi yang bergulir terkait masa depan Vasseur di tim legendaris asal Italia tersebut. Sebelumnya, pria berusia 57 tahun ini menjabat sebagai pimpinan tim sejak awal 2023 dan disebut sebagai sosok penting di balik keberhasilan Ferrari dalam merekrut juara dunia 7 kali, Lewis Hamilton, dari Mercedes untuk musim ini. Meski sempat diragukan akibat performa tim yang belum konsisten, namun pihak manajemen kini menegaskan komitmen penuh terhadap dirinya. Sementara itu, di bawah arahan Vasseur, tim kuda jingkrak saat ini menempati posisi kedua klasemen konstruktor setelah 13 dari 24 seri balapan F1 musim 2025-2026 tertinggal jauh 268 poin di belakang pemuncak klasemen McLaren. Meski demikian, Ferrari menilai Vasseur telah berhasil membawa perubahan positif serta menunjukkan ketangguhan dalam tekanan. Dukungan terhadap Vasseur juga datang dari Hamilton yang menyuarakan pembelaannya di Grand Prix Kanada bulan lalu, menyusul kabar miring terkait masa depan sang manajer tim. Adapun Ferrari terakhir kali meraih gelar juara dunia konstruktor pada tahun 2008 yang menjadi tahun saat Hamilton merebut gelar perdananya bersama McLaren. Sedangkan juara dunia terakhir yang berhasil dari tim Ferrari ialah Kimi Raikkonen pada tahun 2007 silam. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.